Kita semua bermimpi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dan dunia melalui PBB mengakui bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-6 bahasa resmi di PBB. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yono Bintang. Tahukah Anda bahwa PBB mengklaim, merumuskan, meresmikan 5 bahasa resmi internasional, resmi dunia. Jadi kalau bahasa-bahasa lain menuliskan karya ilmiah di tingkat internasional harus menggunakan 5 bahasa ini secara resmi. Kalau menggunakan bahasa dia tidak diterima. Itu terlihat diskriminasi. Tetapi ini kan sudah putusan PBB. Oleh karena itu kita berharap bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, menjadi bahasa resmi, bahasa PBB. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah, bagaimana sih sejarahnya bahasa resmi internasional, bahasa PBB? Yang pertama, yang menjadi bahasa dunia, bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Itu terjadi ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Bahasa diplomasi, bahasa resmi, persuratan, perbukuan, dan sebagainya adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Kemudian, pasca Perang Dunia Pertama dan Kedua, sekitar tahun 1946, masuk bahasa Mandarin, Cina, dan bahasa Spanyol. Dan waktu itu bahasa Spanyol diuntungkan karena pada sidang PBB sepertiga peserta dari sidang PBB itu berbahasa Spanyol. Akhirnya serta-merta bahasa Spanyol tanpa harus lobby, tanpa harus diplomasi, langsung diterima menjadi bahasa dunia dengan bahasa Mandarin. Jadi tahun 46 itu muncul 4 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Cina, bahasa Mandarin. Kemudian pada tahun 1973, PBB menentukan satu lagi sebagai bahasa internasional, yaitu bahasa Arab. Mengapa bahasa Arab? Karena Arab menjadi jujukan dunia. Yang kedua, bahasa Arab sering digunakan di kitab-kitab, di buku-buku yang perlu dipelajari oleh orang-orang sedunia. Dan banyak orang dari Jazirah Arab, negara-negara lebih dari 10 dan sebagainya, berbahasa Arab. Sehingga bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi PBB. Artinya apa? Artinya masih ada kesempatan untuk berkembang melihat konteks sejarah itu. Perang Dunia I dan II, 1911 dan seterusnya, 2 bahasa. 1946 tambah 2, 73 tambah 1, berarti terbuka. Nah, kita berharap bahasa Indonesia menjadi bahasa PBB, bahasa dunia. Bahasa internasional adalah bahasa resmi PBB, bahasa pengantar PBB, lingua franca antar bangsa, bahasa diplomasi, komunikasi, dan pragmatik, bahasa pikiran, bahasa rasa, bahasa humor, bahasa perilaku, dan sebagainya. Nah, rasanya bahasa Indonesia memenuhi ini, sehingga kita berharap tahun 2025 bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB, melengkapi bahasa resmi yang telah ada. Ya, kalau nggak 2025 ya 100 tahun Indonesia lah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB. Syarat menjadi bahasa resmi itu pengguna bahasa sangat banyak. Indonesia sudah memenuhi persyaratan. Syarat kedua, pengguna bahasa tersebar di berbagai negara. Indonesia memenuhi syarat. Yang ketiga, pengguna mudah menggunakan dan mempelajari. Bahasa Indonesia memenuhi syarat karena mudah sekali dipelajari. Pengguna dapat berbahasa dalam berbagai teks dan konteks. Bahasa Indonesia dipakai untuk ekonomi, untuk formal, non formal, untuk politik, untuk budaya, bisa. Lalu pengguna mengalami kestabilan ekonomi dan politik. Nah, Indonesia negara yang stabil dalam hal ekonomi dan politik, sehingga bisa digunakan sebagai bahasa internasional. Kita berharap untuk itu. Nah,
Caranya seperti apa? Caranya satu, perbanyak duta bahasa. Jadi kita perlu mengirim duta bahasa di tiap negara melalui konjen-konjen kita, melalui kedutaan besar. Kita adakan duta bahasa di sana. Semakin banyak kegiatan di kedutaan tentang budaya Indonesia dengan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu reputasi dunia. Jadi Indonesia harus punya reputasi dunia, entah itu temuan dari Indonesia, entah itu ekspor paling besar dari Indonesia dan semua wajib berbahasa Indonesia. Pokok kita punya reputasi dunia, tokoh-tokoh terpelajar dari Indonesia dan seterusnya. Nah, yang ketiga, anak-anak muda penduduk Indonesia harus ada kebanggaan dan percaya diri ketika menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang anak Indonesia sangat percaya diri dengan bahasa Indonesia. Tetapi sudah mulai tergerus karena di kota-kota besar banyak tulisan bahasa Inggris yang mengalahkan bahasa Indonesia. Itu yang akan merusak bahasa Indonesia. Kita harus berani untuk mengubah tulisan-tulisan berbahasa Inggris, diganti saja dengan bahasa Indonesia, mereka akan mampu mengartikan sendiri. Nah, yang keempat, harus ada intensitas penggunaan. Terus penggunaan yang terus-menerus yang dilakukan. Seperti di negara kita, bahasa Indonesia terus-menerus digunakan karena sebagai bahasa pengantar di perkantoran, bahasa resmi, pertemuan-pertemuan resmi. Dan itu wajib diadakan. Tapi sekarang ada seminar internasional, orang asingnya hanya satu berbahasa Inggris, seharusnya tetap berbahasa Indonesia. Nah, 4 hal itulah yang akan menjadi modal Indonesia, menjadi modal bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Lewat 1, duta bahasa, 2, reputasi internasional, reputasi dunia, yang ketiga, kepercayaan dan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia, dan yang keempat, tentunya intensitas penggunaan. Ya, fakta terkini, Wikipedia Indonesia berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing lainnya. Menarik kan? Bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin di Asia dalam Wikipedia. Sampai 2020 terdapat 355 lembaga penyelenggara BIPA, kursus bahasa Indonesia untuk orang asing, di 41 negara dengan total 72.746 peserta. Program studi bahasa Indonesia dibuka di 52 negara, seperti di Inggris, USA, Amerika Serikat, Vietnam, Cina, Ukraina, Suriname, Jepang, Maroko, Korea Selatan, Moskow, di Melbourne, dan seterusnya membuka program studi bahasa Indonesia di perguruan tingginya. Kita yakin bahwa harga diri dan percaya diri dalam berbahasa Indonesia mampu mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang kedua, main yang jauh dan gunakan bahasa Indonesia. Lalu gunakan bahasa Indonesia saja di tempat umum, perdagangan, diplomasi, surat tanpa diberikan terjemahannya. Begitu ya. Nah, berikutnya pasang iklan di media asing dengan bahasa Indonesia. Kreativitas, inovasi, produktivitas menggunakan bahasa Indonesia. Banyak temuan bos, pengusaha, tujuan wisata, cetakan, film, orang sukses, pakar dan sebagainya dari Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Dan gaspol penanganan pergi ke dunia. Go to worlds. Pergi ke dunia. Kita berdoa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.